Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa pada sore hari ini untuk bersama-sama mengisi sore Ramadan. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar permasalahan hubungan antara manhaj, kemudian akidah dan akhlak, yaitu 3 in 1, 3 perkara, 3 unsur penting dalam keimanan seorang muslim, yang mana 3 perkara ini tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, sebagaimana kemarin telah kita bahas pengertian hubungan antara akidah dengan manhaj, kemudian akidah dengan akhlak, dan bagaimana hubungan ketiga-tiganya. Sebelum kita memulai pembahasan untuk sore hari ini, lebih dahulu kami akan menyampaikan sebuah pertanyaan terlebih dahulu, yaitu pertanyaan yang kami sampaikan di sini adalah terkait dengan apa yang dimaksud manhaj salaf. Ya, jadi pertanyaan yang saya sampaikan untuk sore hari ini kepada siapa yang mengikuti pembahasan kita sore ini adalah apa pengertian daripada manhaj salafus saleh. Ya, manhaj salaf. Baik, kita sambil menunggu sekiranya ada yang membahas atau menjawab daripada pertanyaan tersebut, ya, kita memulai pembahasan kita tentang permasalahan seputar akidah atau seputar manhaj, ya, agar tidak salah dalam memahami akidah maupun manhaj. Baik. Kali ini kita membahas surat An-Nisa pada ayat yang ke-115, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ini surat An-Nisa pada ayat yang ke-115 yang menjelaskan kepada kita beberapa hal, ya. Silakan bisa sambil dijawab, bisa sambil mendengarkan, tidak masalah, ya. Jadi pengertian dari manhaj salaf, ya. Boleh sambil dijawab, boleh pula nunggu selesai, silakan. Baik, kita akan melanjutkan tentang An-Nisa ayat 115, yang mana dikatakan di sini wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang, menyelisihi, ya, menyempal dari jalannya Rasul, menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Artinya orang tersebut sudah mendapatkan atau sudah memperoleh dalil. Jadi ini dalil, ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan adanya al-udhru bil jahl, adanya al-udhru, dimaafkan, dimaklumi, diberi uzur karena ketidaktahuan.
Maka di sini dikatakan dengan kata-kata mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Artinya apa? Siapa yang menyelisihi jalannya Rasul, tapi karena dia belum paham, mengerti tentang masalah dalil, tentang masalah ilmu. Orang awam yang dia belum paham tentang masalah manhaj, belum paham masalah akidah yang benar, ya, akhirnya dia mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-gurunya karena masih jauh daripada ilmu, ya, sehingga yang terjadi apa? Mengikuti guru-gurunya yang dalam keadaan masih taklid misalnya. Ya, hanya katanya gurunya, katanya ustadznya, katanya kiainya, begitu ya. Yang mana dia belum mengetahui ilmunya, belum sampai ilmu kepada dia, atau belum hilang syubhat pada dia. Maka dalam ini kita memberikan uzur pada dia. Maka ada kaidah yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah, yaitu al-aslu fi kulli muslim sunni. Hukum asal setiap muslim adalah Ahlus Sunnah. Seluruh kaum muslimin hukum asalnya dia adalah Ahlus Sunnah. Semuanya Ahlus Sunnah kecuali orang-orang yang menentang sunnah setelah jelas baginya dalil, sudah mendapatkan dalil, sudah memiliki dalil, ya, sudah disampaikan dalil kepada dia dan sudah hilang syubhat-syubhatnya, semua alasan-alasan yang membuat dia rancu sudah dibantah, tapi dia tetap berpegang pada kesesatannya, berpegang pada pemahaman yang menyimpang dari jalannya Rasul, ya, maka orang yang demikian berarti sudah keluar dari garisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu. Jadi ketika seseorang sudah menyelisihi jalannya Rasul, itu kapan? Ketika dia sudah sampai petunjuk kepadanya, sudah disampaikan dalilnya, ya, ini ayatnya, ini hadisnya, dia tetap menyelisihi, bahkan menebarkan subhat misalnya, ya, agar orang lain menjadi semakin bingung misalnya, maka dalam hal ini dia tergolong sudah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah, dan dia sudah menjadi orang yang terkategori sebagai ahli bid'ah. Itu yang semestinya difahami oleh setiap muslim. Jadi jangan sembarangan orang menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah karena adanya al-udhru bil jahl. Ya, adanya uzur, diberikan uzur karena ketidaktahuan. Betapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang mereka itu orang-orang yang belum paham, belum mengerti dalil, ya. Salat aja baru belajar kemarin, ya. Belum paham tentang dalil masalah salat yang benar bagaimana, ya. Mereka hanya paham ini loh salat yang diajarkan oleh guru-guru kami, begitu kan? Maka dia mengikuti cara salat yang dipahaminya itu. Sementara dia belum paham dalil karena belum sampai ilmu kepada dia. Ya, ada beberapa alasan-alasan. Mungkin alasannya daerahnya tidak ada kajian-kajian sunnah misalnya, atau alasannya ada subhat-subhat yang ditebarkan oleh para ahli bid'ah sehingga mereka tidak bisa mendekat pada kajian sunnah misalnya. Maka kita tidak boleh memvonis mereka. Ya, tidak boleh sembarang memvonis mereka. Ini bedanya. Ketika manhaj seorang benar, maka akan melahirkan akidah yang benar dan akhlak yang terpuji. Ya. Tetapi ketika manhajnya sudah salah, itu sudah menyelisihi jalannya Rasul, ya, maka berakibat kepada akidahnya menyimpang. Kebenaran adalah milik dirinya, atau milik kelompoknya, atau milik golongannya. Yang ini berujung kepada apa? Akhlak yang tercela. Itu mencela, memfitnah, ya, orang-orang yang justru berada di jalan yang lurus. Ya, macam-macam fitnahannya. Mungkin di fitnah kalau zaman sekarang yang sedang viral misalnya, orang memfitnah orang lain, ya, yang tidak mau mengikuti acara-acara bid'ah sebagai Wahabi misalnya, ya. Ini diantara fitnahan-fitnahan yang coba dilontarkan mereka dengan sekian banyak kebohongan, foto-foto yang isinya adalah kebohongan, ya, tentang misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kebohongan-kebohongan, ya, foto bersama penjajah Inggris. Itu bukan fotonya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali, bukan.
Ya, memang itu salah satu daripada kerabat beliau, kakak beliau yang benci kepada beliau setengah mati gitu kan. Nah, itu bukan beliau, begitu kan. Dan banyak subhat-subhat lainnya yang dilontarkan oleh mereka. Sampai sekarang pun ya masih banyak di antara mereka orang-orang yang benci dengan sunnah yang melontarkan fitnahan-fitnahan kepada misalnya kepada kerajaan Arab Saudi misalnya, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang keji, ya, yang dilontarkan dengan bahasa-bahasa yang sama sekali tidak sopan. Kenapa demikian? Karena kembali kepada manhaj yang salah akan melahirkan akidah yang keliru dan akhlak yang tercela. Ya, padahal kalau kita lihat ya bagaimana di Arab Saudi misalnya, pemerintah Arab Saudi misalnya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan misalnya. Ini misal, ya, tapi mereka mencoba menebarkan kebencian-kebencian agar orang-orang tidak kemudian berpindah pada pemahaman Ahlus Sunnah, ya. Nah, walaupun dalam hal ini bukan berarti Arab Saudi identik dengan Ahlus Sunnah, tidak, ya. Tetapi dalam hal ini sampai hari ini masih para ulama Ahlus Sunnah yang masih mewarnai hasanah Islam di kerajaan Arab Saudi, ya. Jadi masih mendominasi majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmiah, ya, yang ada di Masjid Nabawi misalnya, atau Masjid Haram misalnya, atau di Arab Saudi secara umum. Kalaupun ada kajian-kajian ahli bid'ah, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan biasanya seperti itu. Ya, kalau ada mengatakan di Saudi Arabia juga ada kajian sufi, ada kajian syiah misalnya, itu sembunyi-sembunyi, ya, tidak terang-terangan. Karena kalau terang-terangan akan ditertibkan oleh pemerintah, ya. Karena bagaimanapun juga tetap dakwah Ahlussunnah yang dibawa oleh para ulama-ulama di negara Arab Saudi pada hari ini, dan insya Allah semoga terus sampai dengan akhir zaman. Ya, kita kembali pada ayat. Tadi dikatakan siapa saja yang menyelisihi jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Artinya ketika ada seorang ulama Ahlussunnah atau seorang di antara orang awam Ahlus Sunnah, para dai Ahlus Sunnah, orang awam Ahlus Sunnah melakukan kekeliruan, kesalahan karena terkena misalnya syubhat misalnya, setelah mereka diberikan dalil, diluruskan mereka kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah, maka tidak boleh mereka dicela. Jadi masalah munculnya fitnah hadadiyah yang ada di Arab Saudi yang merembet ke Indonesia misalnya, yang bagaimana fitnah hadadiyah itu mengikuti Mahmud Al-Haddad misalnya. Mereka begitu melihat ada seorang dai Ahlus Sunnah yang ada kesalahan padanya, langsung dicaci maki, dicela. Ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Karena apa? Karena manhaj yang keliru, ya, manhaj yang keliru kemudian melahirkan akidah yang salah dan berujung kepada apa? Akhlak yang tercela. Sembarangan suka mencela dan sebagainya. Bahkan sekarang muncul artinya fitnah-fitnah yang semakin besar dari kalangan orang-orang Su'afiqah misalnya, yang mereka mencoba mengadu domba para ulama-ulama Ahlus Sunnah di Arab Saudi dan para dai-dai Ahlus Sunnah di Indonesia misalnya. Muncul kelompok-kelompok Su'afiqah misalnya, ya. Ini diantaranya mereka yang bermodalkan pandai bicara, pandai mencari alasan untuk menyerang orang lain, pandai merekayasa alasan. Kalau mencari mungkin terlalu baik bagi mereka. Merekayasa alasan-alasan, ya, untuk memojokkan para ulama yang tidak mereka sukai, atau memojokkan para ustadz yang mereka tidak sukai, para dai yang mereka nggak sukai. Ini yang terjadi, ya, karena buah daripada manhaj yang salah. Manhaj yang salah berakibat akidah yang keliru, ya, maka berakhir kepada apa? Kepada akhlak yang tidak baik. Maka di sini dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, ya, setelah menjelaskan tentang para siapa yang menentang dakwah Rasul, ya, yang menyelisih dakwah Rasul, ya, dan yaitu menentang jalannya Rasul atau menyelisih Rasul, ya, setelah datang petunjuk kepada dia dan mengikuti jalannya dan menyelisihi jalannya, mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Artinya apa? Menyelisih jalannya orang yang beriman. Di sini, ya, yaitu apa? Yaitu mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman.
Ya, orang beriman dalam ayat ini siapa? Apakah sahabatul a'zam, golongan mayoritas? Nah, kebanyakan orang menafsirkan dengan sahabatul a'zam, golongan mayoritas. Kalaupun ditafsirkan dengan demikian, memang hadis masalah sahabatul a'zam tidak sahih. Tapi seandainya ya, golongan mayoritas itu adalah yang difahami, maka artinya golongan mayoritas yaitu yang ada pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mayoritas. Yang minoritas adalah orang-orang munafikin. Ya. Maka maksudnya apa? Mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat Nabi. Itulah manhaj salafus saleh. Kalau ada yang menjawab adalah metode atau cara menjalankan agama seperti para pendahulu. Dalam hal ini ada generasi terbaik, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ya, itu diantaranya. Ya, manhaj yang salah akan berakibat akidah yang keliru dan akhlak yang tercela. Nah, jadi ketika Allah menjelaskan siapa yang menentang Rasul setelah datang ilmu pada dia, otomatis ada kata-kata dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Kalau orang sudah menyelisihi Rasul, menentang Rasul, pasti menyelisihi jalannya para salafus saleh. Pasti menyelisihi jalannya orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman dalam ayat tadi? Itu orang-orang beriman di mana ayat ini turun. Siapa? Para sahabat Nabi. Jadi siapa saja yang menyelisihi Rasul dan menyelisih jalannya para sahabat Nabi. Di sini disebutkan dengan kata-kata al-mu'minun, orang-orang yang beriman, meskipun yang dimaksud adalah para sahabat. Maksudnya apa? Orang-orang beriman itu adalah orang-orang, ya, yaitu mereka para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Sebagaimana dalam ayat yang lain, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang pertama-tama dan mula-mula masuk Islam di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya. Dan orang-orang muhajirin, para sahabat muhajirin dan ansar yang mula-mula dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi ketika seorang agamanya ingin jadi benar di tengah-tengah banyak sekali aliran-aliran, golongan-golongan sesat, ya, firqah-firqah sesat, kita bingung mau milih yang mana, maka jawabannya nggak usah dipilih, ya, karena tidak ada pilihan yang baik, ya. Yang benar apa? Kembali kepada jalannya Rasul dan para sahabat, jalannya para salafus saleh, ya, sebagaimana dalam ayat tersebut, ya, mengikuti jalannya para muhajirin ansar, orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Orang-orang muhajirin dan ansar. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 115, sebagai orang-orang yang beriman, ya. Jalannya orang-orang yang beriman adalah jalannya para sahabat muhajirin dan ansar yang mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian disebut dengan istilah as-salaf, ya, para pendahulu umat ini. Ya, kemudian dilengkapi dengan as-salafus saleh, para salaf yang saleh, para ulama-ulama salaf yang saleh. Sebagaimana merujuk pada hadis Nabi, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu para sahabat Nabi. Kemudian yang setelahnya, itu para tabi'in. Kemudian yang setelahnya lagi, itu para tabi'ut tabi'in. Ya, itu. Jadi mengikuti jalannya 3 generasi yang utama. Jalannya para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 3 generasi utama inilah yang disebut dengan istilah as-salafus saleh atau salaful ummah. Salaful ummah, para pendahulu umat ini, atau as-salafus saleh, para salaf, para pendahulu yang saleh, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in.
Nah, artinya ketika orang menentang Rasul, kemudian mengikuti selain jalannya, karena kalau orang menentang Rasul pasti akan mengikuti selain jalannya para salafus saleh. Apa yang terjadi? Allah katakan, kami palingkan kemana dia berpaling. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Artinya apa? Artinya ketika dia cenderung pada kesesatan Qadariyah, dipalingkan dia pada pemahaman Qadariyah yang menentang takdir. Ya, ketika dia menentang takdir, tidak mau beriman dengan takdir, ya, maka dia masuk pada akidah Qadariyah, akidah orang-orang yang tidak mau beriman dengan takdir. Ya, akhirnya dia kemudian menjadi orang-orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, kemudian merasa keberhasilan adalah hasil usahanya, sebagaimana Qarun, ya, ini kekayaan saya ini adalah hasil usaha saya, bukan karena karunia dari Allah, mengingkari takdir dari Allah. Ini berakibat kepada akhlak yang tercela, ya, yang mana mereka tidak lagi menyandarkan keberhasilan kepada Allah, pertolongan Allah, karunia Allah, tapi merasa bahwa itu semua adalah kebanggaan dirinya, yang dirinya dengan segala upaya yang dia punyai, dia lakukan dengan kemampuan diri, ya, tanpa ada campur tangan takdir. Ini kesombongan, ya, akhlak yang tercela buahnya. Kalau dia cenderung kepada misalnya menyelisihi jalannya Rasul dengan suka mengkafirkan sesama muslim, orang yang berbuat dosa besar dikafirkan oleh dia, menyelisihi jalannya para salafus saleh, menjadi orang yang suka mengkafirkan, maka lahirlah dia, dipalingkan dia kepada apa? Kepada aliran pemahaman golongan Khawarij. Ya, Khawarij gaya baru yang bermunculan pada hari ini, Masya Allah, ya, saking banyaknya para Khawarij gaya baru, ya, dengan berbagai nama-nama dan atribut-atribut. Masya Allah, kadang kita prihatin, ya, ketika dakwah sunnah disampaikan, ketika kita menyampaikan dalil ayat tentang adanya al-udhur bil jahal, sebagaimana tadi disebutkan ayatnya, ya, itu apa? Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 115, yaitu apa? Orang-orang yang menentang Rasul setelah datang kepada secara jelas bagi mereka petunjuk. Kata-kata mata bayyana laul huda ini menunjukkan apa? Al-udhru bil jahal. Ya kan? Nah, lah ketika ada para asatidz, para ustadz, para syekh, para ulama yang mereka mengatakan tidak boleh orang dikafirkan dikarenakan adanya al-udhru bil jahal. Hendaklah disampaikan dulu ilmu kepada dia, hilangkan sampai hilang subhat-subhat dalam otaknya. Ya, baru kemudian orang yang menentang kebenaran bisa dikatakan sebagai keluar dari Islam ataupun kafir ketika menentang kebenaran. Ya kan? Ketika kapan? Sudah sampai ilmu kepada dia. Tapi Masya Allah, kalau kita lihat di berbagai medsos, ya, ada beberapa kalangan yang menyatakan dirinya sebagai, oh, saya salafi sejati, kata dia. Ya, sementara itu yang tidak mau mengkafirkan, ya, orang-orang yang mereka kafirkan disebut sebagai salafi murji'ah. Subhanallah, ya, ada pemahaman yang salah. Justru mereka lah orang-orang Khawarij yang mengaku dirinya salafi. Jadi jangan salah. Kalau sekarang ini banyak orang-orang ngaku sebagai salaf, sebagai orang-orang salaf begitu, atau para salafiyun misalnya, tapi ternyata manhajnya bukan manhajnya para salafus saleh. Manhajnya adalah manhajnya Khawarij. Sebagaimana ada tentang partai Salafi di Mesir misalnya, yang memberontak pada pemerintah Mesir misalnya, itu bukan orang-orang salafus saleh, bukan orang-orang salaf, para salafiyun bukan. Ya, mereka tidak mengikuti para salafus saleh, mereka orang-orang Khawarij, tapi mengklaim dirinya sebagai salafi. Kalau cuma mengklaim gampang, saya salafi, gampang. Ya, tapi mereka nggak paham manhajnya para salafus saleh. Semacam di Indonesia, beberapa golongan-golongan takfiriyun mengklaim dirinya sebagai salafi. Kami adalah salafi, begitu kan? Mereka mengkafirkan banyak sekali kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, ya, baik Indonesia maupun Arab Saudi maupun semua negara mereka kafirkan, begitu, ya.
Lalu mereka mengklaim dirinya sebagai Salafi, yang nggak mau mengkafirkan dianggap sebagai Murji'ah. Ya, subhanallah. Luar biasa fitnahnya. Padahal jelas ayatnya. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Ya. Dan fitnah penolakan al-uzur bil jahl ini juga mulai merambat kepada sebagian dai-dai yang terfitnah oleh para yang mencoba mencari. Di Saudi Arabia misalnya banyak orang-orang yang demikian. Mereka